semuanya. Hari ini saya menceritakan kalian tentang seorang pria ada 5 kakak perempuan cantik seperti bunga. Untuk menjaganya, kakaknya melarangnya dekati wanita. Lagi pula setiap hari berpikir cara mengikutinya. Naga berkeluarga istimewa termasuk 5 kakak perempuan. Ketika dia kecil, orang tua melarikan diri karena terlalu gethai jadi lupa jalan ke rumah. Sejak itu tak ada kabarnya. Tahun Naga berumur 10 tahun, ingin berkenalan sama seorang gadis tapi sudah ditolak. Hati muda sebagai dioleskan garam. 5 kakak menyaksikan sangat sakit hati jadi bersumpah. Kemudian harus menjaga adiknya, tidak pernah biar para wanita menyakitinya. Sekejap mata sudah 9 tahun berlalu, Naga sekarang menjadi pria tampan. 5 kakak juga cantik, karakter aneh. Kakak kelima bernama Harum, lemah lembut, adalah Miss di sekolah. Setiap hari merawat adiknya dari hal paling kecil. Kakak keempat bernama Mas, kuat berani, adalah ketua serikat busur di sekolah. Jika tak suka akan mengangkat busur. Kakak ketiga bernama Kanti, murid yang taat, suka di rumah. Adalah hacker terkenal di internet, berperan mengikuti semua tindakan Naga. Kakak kedua bernama Bunga, adalah guru di sekolah. Tindakan cepat, cepat muncul, cepat hilang di samping Naga. Kakak pertama bernama Ratu, sangat keren. Ada banyak fanboy, sejak kecil melarang perempuan mendekati Naga. Naga harus hidup dalam pengamatan dan penjagaan 5 kakak 24/24. Hari itu temannya mengeluarkan pakaian sembunyi tubuh. Naga senang memakainya dan kedua orang bahagia bersama masuk ruang ganti pakaian wanita. Baru melihat sudah tahu yang membuat pakaian ini bodoh gimana. Para wanita baru lihat sudah menyadari. Naga cepat menyembunyikan dalam lemari pakaian. Para wanita tidak berpikir apa dan ganti pakaian. Naga kali pertama menyaksikan pemandangan semi ini segera mimisan, keluar sebagai darah babi. Udahlah, sudah terbuka. Seorang gadis bernama Na mencoba membuka pintu. Baru melihat ada orang langsung memukul dan ke kamar mengelola sekolah. Kakak kedua adalah guru jadi sangat malu, pria jenis apa dipukul begitu. Naga kembali kelas dalam bentuk pilu. Kelas menyongkong teman baru, melihat jelas. Hai Hiza, betul musuh selalu ketemu. Teman baru itulah Na. Dia tidak peduli Naga, segera ke tempat kursinya. Setelah kelas, Naga kembali dengan hati yang cemas. Takut kakak kedua akan menceritakan kakak lain hal hari ini. Kakak pertama tahu akan ada badai darah terjadi. Naga mengambil sepenuh berani membuka pintu. Aneh sekali hari ini suasana di rumah sangat sepi. Dia perlahan masuk rumah, menemukan 4 kakak sedang terbaring di kursi. Melihat bentuk capek tanpa kekuatan, Naga cemas bertanya kakak pertama. Kakak pertama berkata, panik apa, cepat masak teh jahe. Biasanya wanita kuat gimana ketika datang bulan sama saja. 4 kakak dirawat oleh adiknya sudah cepat sembuh. Waktu berbicara, kakak kedua tidak sengaja berbicara tentang hal di sekolah. Kakak pertama mendengarnya segera marah. Ada aturan Naga tidak boleh mendekati wanita. Sekarang sudah melanggar aturan, harus dihukumi. Di sekolah baru dihukumi, sekarang di rumah terus dipukul. Para kakak mengkritik, Naga belum menyadari kesalahannya tapi harus menunjukkan emosi sesal. Dia tak ingin sepanjang hidupnya di bawah pengamatan kakaknya. Dia ingin bebas, ingin mencari pacar secara keinginannya. Tak terduga kakak pertama tidak setuju. Mereka bertaruh bawah jika Naga bisa mendapat pacar dalam 1 minggu. Kakak akan membebaskannya, jika tidak harus mengikuti aturan para kakak. Naga setuju dengan syarat itu. Dia membagikan selebaran, memegang papan reklame di mana-mana mencari kekasihnya. Untungnya dibantu oleh si teman yang membuat pakaian tak terlihat itu, mungkin harus berterima kasihnya. Terdengar teman baru Na sangat antusiasi. Jika melihat orang lain susah akan bantu. Dia diusir oleh 13 sekolah karena terlalu antusiasi. Tapi sebenarnya antusiasi ditambah bodoh akan menjadi penghancuran. Sekarang merupakan membiarkan Na menjadi terkenal. Si teman itu menemui Na untuk memalsukan sebuah cerita sedih. Dia berkata kepada Na kelima kakak Naga sangat aneh. Setiap hari mengamati Naga untuk ingin menjualkan organnya untuk uang. Naga ditindas, kehidupan sangat susah. Sekarang hanya satu cara untuk membantunya, itulah pura-pura menjadi pacarnya. Begitu para kakaknya baru membebaskannya untuk melanjutkan keturunan. Na naif mendengar itu sudah percaya. Setuju menjadi pacar Naga untuk membantunya. Naga sangat senang, baru tiba di rumah sudah mengumumkan hal itu. Tapi para kakak tidak ingin kalah, mereka memutuskan memisahkannya. Hari berikutnya, Naga senang ke sekolah sama Na, para kakak juga mulai bertindak. Kakak keempat tidak berkata langsung mengeluarkan busur. Naga reaksi terlambat jadi terkena panah sampai terjatuh. Na tidak takut bahkan berdiri di depan mencegahnya. Memutuskan melawan sampai akhir. Kakak pertama dibingungkan oleh sikap keras Na. Terdiam dan pergi. Kakak keempat tidak menyerah. Mengejarnya ke sekolah.
Naga harus mengajak Na berlari cepat, karena kemampuan memakai busur kakak keempat sangat tinggi. Jika panah keluar pasti terkena tujuan. Tapi gimana pun, nasib untung Na masih ada, bisa menghindari panah dari kakak keempat. Kakak keempat harus menyerahnya, sampai waktu kakak kedua muncul. Kedua pihak termasuk 3 kakak melawan dengan Naga dan Na. 3 kakak ingin memakai peluang ini mengusir Na keluar sekolah. Peluit wasit bergema, kompetisi dimulai. Na dan kakak kedua saling menatap. Na tidak tahu sedang ujian apa, jadi bertanya wasit. Wasit mengumumkan round ini kakak kedua menang, karena ini pertandingan melotot mata. Tadi Na kedipan mata dulu jadi kalah. Na tidak setuju, ingin melawan lagi. Pertandingan ini adalah berenang. Naga takut kakaknya main jelek jadi memeriksa tujuan. Harus konfirmasi tidak ada kesalahan baru setuju mulai. Naga bersorak-sorai, Na dengan susah ke tujuan dulu. Belum selamat, wasit mengumumkan kakak menang. Karena aturan kali ini itulah berenang maupun mengambil ikan. Waktu kedua pihak bertengkar, kakak pertama muncul. Sikapnya benar lulus, jadi ingin melawan secara adil. Kakak pertama langsung ikut, pertandingan lempar dumbbell. Nah harus melawan lagi, memakai semua kekuatan melempar dumbbell. Sampai giliran kakak pertama, dia menemukan dumbbell itulah bom. Na tidak takut kebahayaan, segera mencopet bom dan melemparnya. Dumbbell itu meledak sebagai kembang api, semuanya mundur. Untungnya semuanya aman. Setelah hal ini, para kakak memikir tentang Na dengan cara lain. Semuanya setuju menerima adik ipar ini, membebaskan Naga. Hari-hari berikutnya, Naga dan Na jatuh cinta. Na juga cinta Naga, keduanya dengan resmi menjadi pasangan. Tapi mereka tak tahu dalam gelap ada mata yang cemburu mengikuti. Hari itu kotak nasi keduanya dipasang bom oleh orang lain. Kakak kelima buka kotak nasi tepat waktu bom meledak jadi pingsan. Para kakak lain terdengar kabar itu segera sampai dan merawat Naga. Na kebetulan menyaksikan keluarga itu saling cinta. Baru tahu para kakak belum pernah berpikir menjualkan organ Naga. Kehidupan adalah kebohongan. Na sakit hati dan pergi. Naga mengejarnya menjelaskan tapi Na tidak mengampuni. Naga merasa bertobat dan sedih. Sejak itu menjadi depresi. Meskipun setiap hari para kakak menenangkannya. Tapi tak ada Na lagi, dunia Naga sudah runtuh. Beberapa hari berikutnya hujan deras, tapi sekolah harus mengadakan hari jadi sekolah. Na mempersiapkan sendiri acara itu, Naga terdengar segera membantunya. Pada sempat itu sudah memaafkan Na, dan bersumpah dari sekarang tidak berbohongnya lagi. Na sebenarnya sangat cinta Naga tapi masih memaksa Naga tunggu sebentar lagi. Cepat sampai hari berikutnya, acara hari jadi sekolah. Na menunggu lama tapi Naga belum muncul. 5 kakak juga cemas dan mencarinya. Semuanya sudah tidak bisa hubunginya sehari jadi takut dia berpikir salah. Tiba-tiba di panggung seorang pria bertopeng muncul. Katanya ingin berkembang api untuk bersorak-sorai. Jadi muncul pertunjukan mengejutkan semuanya. Naga diikat di atas meriam. Ternyata si bertopeng adalah Van Na. Beberapa bom yang tadi dipasangnya. Na memindahkan sekolah 13 kali, si mesum ini juga memindahkan 13 kali. Dia cemburu sama Naga, jadi membunuhnya untuk puas hati. 5 kakak saling melihat, sudah tepat waktu bertindak. Setiap orang bertindak dengan kemampuannya, akhirnya menyelamatkan adiknya sebelum kembang api meledak. Na mengampuni Naga, keduanya berkencan bahagia. Tapi 5 kakak masih mengikuti. Film berakhir di sini. How to Train Our Dragon adalah jenis film sekolah lucu, dibuat dari novel Taiwan sama nama. Isinya konyol tapi perannya cantik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye.